Hey guys, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah online Creative City Worship. Tidak terasa kita sudah masuki bulan yang baru di tahun 2021 ini. Dan sepanjang bulan Maret, kita akan belajar bersama tentang sikap hati. Dan oleh sebab itu, saya mengundang dan saya menantang setiap daripada kita untuk berani membuka hati kita. Saya percaya ketika kita membukakan hati kita, ada kuasa yang bahkan begitu besar bekerja dan akan merubahkan dari dalam diri kita semua. Amin. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul, untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk dibentuk, kami siap untuk mendengar, dan kami siap Tuhan untuk belajar. Terima kasih Bapa. Amin. So, ketika saya sedang memikirkan hal apa atau tema apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara untuk hari ini, saya terpikir tentang satu hal yang saya perhatikan belakangan, bahwa banyak orang sekarang itu memiliki keinginan untuk hidup sehat. Dari mereka merubah lifestyle, dari mereka merubah pola hidup mereka, dari makanan yang lebih sehat, dan mereka pun lebih rajin untuk berolahraga. Dan menurut saya itu semua adalah hal yang baik. Namun, selain memiliki atau memutuskan untuk memiliki raga yang sehat, memiliki jiwa yang sehat adalah suatu hal yang tidak kalah penting. Percaya bahwa keduanya itu bukan merupakan suatu hal yang mudah, tetapi sesuatu hal yang sangat mungkin untuk kita miliki. Dan oleh sebab itu, hari ini sermon saya berikan judul Gratitude. Nah, sebuah survei itu menunjukkan bahwa ketika kita memiliki sikap hati untuk dapat mengucap syukur, itu memberikan kontribusi yang baik untuk kesehatan kita, baik jiwa maupun raga. Dan bukan hanya itu saja, memiliki sikap hati untuk dapat mengucap syukur, itu dapat menjadikan hubungan antara sesama kita itu menjadi lebih baik. Memiliki sikap hati untuk dapat mengucap syukur, ternyata menurut survei ini itu dapat meningkatkan kita punya produktivitas untuk menjadi lebih baik. Menarik bukan? I found it is so interesting. Bahkan sebuah studi itu lebih jauh lagi. Hasil dari studi tersebut menunjukkan ketika kita mengalokasikan 5 menit saja dari hari kita, 5 menit dalam sehari, kita memiliki sebuah journal atau membuat sebuah journal untuk kita menuliskan rasa syukur kita setiap harinya. Hal tersebut dapat memberikan efek positif atau efek jangka panjang yang baik untuk kesehatan kita lebih daripada 10%. So it is something yang menarik. Hari ini saya akan banyak melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada saudara. Dan saya harap dari setiap pertanyaan yang saya lontarkan, itu dapat menggugah sesuatu dalam diri saudara. Saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk saya jadikan sebagai self-reflection questions untuk posisi saya sendiri. Dan saya berharap pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat membantu saudara untuk dapat lebih mengerti arah ataupun maksud dari apa yang saya ingin sampaikan hari ini. So is it okay if I ask you guys more and more questions? Okay? Nah, pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Hari ini, hal apa yang saudara syukuri? Yes, saya percaya bahwa hari ini atau hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk banyak daripada kita. Mungkin hari ini ada dari saudara itu yang sedang bergumul dengan masalah keuangan.
Mungkin ada dari saudara yang sedang bergumul dengan keharmonisan dalam pernikahan saudara, dalam rumah tangga saudara. Mungkin dari saudara pun ada yang sedang mengalami pergumulan antara orang dengan orang tua. Hubungan orang tua dengan saudara tidak baik atau sebaliknya. Atau bahkan dengan kesehatan. Untuk teman-teman yang masih sekolah, mungkin saudara juga mengalami pergumulan dengan studi saudara. Mungkin saudara mengalami pergumulan di tempat kerja saudara. Tapi hari ini, saya ingin menantang saudara, challenge yourself untuk temukan hal apa yang dapat membuat saudara itu dapat memberikan atau mengucapkan rasa syukur terlepas dari tantangan-tantangan atau turbulences yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Saya percaya, the moment you express that gratitude, ada sebuah kuasa yang lebih besar daripada pengertian kita yang langsung bekerja. Dan hari ini, saya ingin memberikan atau saya ingin sharing sebuah pemikiran bahwa ada sebuah korelasi yang begitu erat dengan ketika kita menaruh sebuah nilai dalam kehidupan kita dengan kesehatan jiwa dan raga kita. Hari ini tanyakan kepada saudara, diri saudara sendiri, how and what we choose to value in our lives. Karena itu penting, karena hal tersebut akan menunjukkan apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan saudara. Dan bagaimana kita dapat mengucapkan rasa syukur kita atau our gratitude. Mari kita buka Mazmur 116 ayat 17. Dikatakan, Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Isi ayat ini mengajarkan saya tentang ucapan syukur atas apa yang Tuhan telah perbuat dan lakukan untuk saya. Dan dari situ timbul sebuah kesadaran bahwa saya tidak akan pernah dapat membalas kembali itu semua. Nanti kita akan baca bersama di ayat 7. Dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Di tengah-tengah hal yang salah di kehidupan saya, di tengah-tengah kegundahan hati saya, di tengah-tengah kekhawatiran jiwa saya, sadar bahwa Ia telah berbuat baik, sadar bahwa Ia telah menunjukkan kemurahan hatinya. It changed and shifted the way I think. Jika itu merubah cara berpikir saya, reaksi saya pun juga berubah. Jika reaksi saya berubah, maka tindakan saya pun akan berubah. Hal tersebut tidak serta-merta merubah situasinya saya, melainkan bagaimana saya hidup di tengah masalah-masalah yang saya sedang hadapi. Dan dari situ timbul sebuah rasa syukur yang begitu besar. Dan hanya itu yang saya dapat panjatkan, dan hanya itu yang saya dapat berikan kembali kepadanya. You see, hal tersebut memberikan saya sebuah pengalaman yang baru ketika saya berada di titik atau kondisi atau zona di mana saya dapat mengucap syukur. Bahwa jika saya tidak dihadapkan dengan hal-hal yang salah dalam kehidupan saya, maka saya akan hanya terus mengandalkan kekuatan, pengertian, pemahaman saya pribadi. Dan saya percaya ketika saya menyadari hal tersebut dan saya berada di zona di mana saya dapat mengucapkan syukur, disitulah kuasanya begitu besar dan begitu nyata dalam kehidupan saya. So when I allow Him to be God over my situations, rather than I trying to be God over my situations. Dan hari ini, apa yang saudara sedang hadapi, dan saudara sedang mencoba untuk menjadi Tuhan atas hal-hal tersebut.
Pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah sebuah contoh yang sempurna untuk menunjukkan betapa besar kebaikannya. Jika tadi saya di depan mengatakan how much you value things will contribute to what you prioritize in your life. Well, God has shown what matter to him. Bahwa dia menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya, dan bahkan lebih daripada cuma saudara dan saya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia memberikan perbuatannya yang baik dengan menyerahkan Yesus untuk mati di atas kayu salib, agar kita semua dapat diselamatkan dan tidak binasa. So hari ini saya tidak mencoba untuk saudara melepaskan sesuatu yang bernilai, melainkan saya mencoba untuk menyadarkan saudara, menyadarkan kita semua bahwa ia telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan. Yes, hal tersebut tidak akan serta-merta kemudian langsung membebaskan kita dari masalah, melainkan sebaliknya. Hal tersebut atau ketika kita dapat melihat kebaikan Tuhan, hal itu akan dapat membebaskan kita, melepaskan kita dari sebuah belenggu yang begitu mengekang kita untuk bisa mengucap syukur di tengah-tengah masalah kita. Isn't it ironic bahwa in order for us to be able to express our gratitude, kita sebenarnya harus merubah sikap hati kita dulu. Kalau kita tidak bisa mengucapkan syukur di tengah-tengah masalah kita, bagaimana kita bisa terus kita akan terus terasa terkekang hidupnya. And today I just want to speak to you guys, release that power, it is within gratitude. Bahwa kita dapat bersyukur dan mengucapkan syukur itu tidak memerlukan untuk kita sudah keluar dari masalah atau sebuah masalah itu sudah selesai, melainkan di tengah-tengah, di dalam masa kesulitan pun kita seharusnya tetap dapat show and express our gratitude to God. Hari ini saya ingin kita semua untuk mengambil sejenak waktu untuk kita dapat melihat kembali diri kita, sikap hati kita, apa sih yang menjadi doa kita. Bahkan, apa sih yang menjadi sumber dari ucapan terima kasih kita, dari ucapan dan rasa syukur kita. Think about what are the sources of all of that. Karena when we purpose our hearts to live thankfully and cultivate gratitude in our life, it is a worthy response to the faithfulness of our loving Father. That I believe akan kuasa tersebut. Saya percaya bahwa ketika kita menyadari kalau kita bisa mengucapkan rasa syukur kita atas apa yang Tuhan telah lakukan dan perbuat untuk kita, saya percaya bahwa itu cukup untuk Tuhan. Bahwa yes, kita tidak mungkin bisa membayar kembali apa yang Dia telah perbuat buat kita. Tapi jika kita bisa mengucapkan syukur, itu saya rasa cukup untuk Dia. Dan saya ingin kita untuk melihat, belajar, apa sih perbedaannya us being grateful and us being thankful? You see, grateful itu kita gunakan untuk mengucapkan terima kasih atau rasa syukur kita atas tindakan seseorang atau perbuatan seseorang terhadap kita. Thankfulness on the other hand, itu kita gunakan atau kita ucapkan ketika kita mengatakan bahwa untung ya hal tersebut gak terjadi. Untung ya hal tersebut tuh terjadi. You see, tidak ada perbuatan atau tindakan dari ungkapan rasa thankfulnya kita. Jadi grateful and thankful sebenarnya adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Saying thank you, it is a very courteous way for you to do. But true gratefulness atau gratitude, it is a virtue that creates a feeling in your heart. Saudara bisa bayangkan ketika saudara sedang
membutuhkan sesuatu, saudara sedang membutuhkan pertolongan seseorang. Tiba-tiba ada orang yang datang dan menolong saudara. Ada orang yang memberikan apa yang saudara butuhkan. Think about that feeling, that emotion yang timbul dalam diri saudara. Saya percaya bahwa itu akan membuat saudara merasa bahwa, wow, ada orang yang sebegitu memperhatikan saya. Ada orang yang begitu peduli dengan saya, sehingga ia memberikan apa yang saya butuhkan. Saudara pasti sering mendengar bahwa lebih baik atau bahagia memberi daripada menerima. Tapi kalau saudara tanya kepada anak kecil, lebih baik dia menerima coklat atau memberi orang lain coklat, saudara pasti tahu jawabannya. Lebih banyak dia akan bilang, lebih baik saya nerima coklat daripada saya memberi coklat kepada orang lain. So sejenak saya berpikir bahwa sebuah konsep yang lucu. Tapi the more I think about it, the more it is true actually. Karena apa? When you give to others, saudara, it will also reminds you of how much we were already given atau have. So generosity menurut saya itu membuat kita merasa penuh atau kaya. But it is also makes us feel happy bahwa kita dapat membantu orang lain. Saudara pikirkan, apa sih yang kira-kira komunitas saudara sedang butuhkan? Apa sih yang kira-kira gereja saudara sedang butuhkan? Apa sih yang kira-kira tempat kerja saudara sedang butuhkan? Tiba-tiba saudara ada untuk menjawab kebutuhan itu. Kira-kira perasaan apa yang tempat kerja saudara, sekolah saudara, rumah saudara, keluarga saudara itu akan rasakan? Peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita itu akan menumbuhkan rasa belas kasihan kita yang lebih besar. So when we give one thing away, we receive many things in return. Hari ini, saya ingin mencoba untuk membuat saudara untuk melihat bahwa gratitude itu lebih daripada cuman merasa being thankful. Being thankful itu adalah sebuah langkah pertama. Dan kita perlu membangun itu, dan kita perlu membentuk itu dari dalam diri kita sendiri. Tetapi saya ingin kita menjadikan gratitude itu sebagai titik di mana saudara dapat merubah cara berpikir saudara dan menjadikan hal tersebut menjadi bagian dari kehidupan saudara dari hari ke hari. Untuk kita dapat lebih daripada cuma sekedar mengucapkan rasa syukur kita perlu lebih peka dan menyadari tidak hanya apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita, tetapi juga apa yang orang lain telah lakukan untuk saudara. Karena kita sebagai makhluk sosial, rasanya nggak mungkin untuk kita bisa hidup bebas atau hidup lepas dari peranan orang lain dalam hidup kita. So through gratitude, we get to make sense of our lives. That is how powerful gratitude can be. Gratitude comes from the feeling of being overflow by the greatest love. It doesn't mean saudara harus memiliki sesuatu itu hingga melimpah terlebih dahulu. Melainkan sikap hati kita itu seperti apa. The abundance and the need that are both part of our journey. And the reasons why we know that we can do all things through Christ. Jadi sebenarnya saudara punya banyak, saudara punya melimpah, atau saudara punya sedikit, sebenarnya itu menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan saudara. Karena itu semua ketika saudara berikan izin untuk Tuhan, bercampur tangan, saudara tahu, it doesn't matter whether you have a lot, you have plenty, you have abundance, or you have lack. It doesn't matter. Karena melalui Kristus, you can do all things. Amin. So, how can gratitude allows us to live a full life to the top and spilling over? Seorang Melody Beattie, dia katakan begini,
Gratitude unlocks the fullness of life. It turns what we have into enough and more. It turns denial into acceptance, chaos to order, confusion to clarity. It can turn a meal into a feast, a house into a home, a stranger into a friend. Gratitude makes sense of our past, brings peace for today, and creates a vision for tomorrow. Hari ini, apa yang menghentikan saudara untuk dapat berterima kasih? What hinders you from being able to express your gratitude to God? Perbuatan baiknya diberikan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan kita perlu senantiasa untuk mengingat pengorbanannya. Sebuah tindakan yang memperbaharui hubungan kita dengan Bapa. Sebuah tindakan yang menghapus segala salah dan dosa kita. Dan menurut saya itu layak untuk kita rayakan. You see, celebrating the sacrifice, it acknowledge what God has done, what He is doing, and what He is going to do for us because He loves us. Celebrating the sacrifice allows us to grow our faith to He is with us throughout the battles we are in. You see, iman atau faith, it is not something that God demands from us. Rather, it is a spiritual stance. Untuk kita memiliki hati yang terbuka, itu memberikan ruang untuk Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam masalah kita. Karena Tuhan begitu sayang pada kita. You see, He is so powerful, guys. Dia bisa merubah situasi begitu gampang. Tapi Ia lebih tertarik atau Ia begitu mengasihi saudara sehingga Ia ingin merubah kehidupan kita dari dalam. And that matters to Him daripada situasi yang nyaman atau tidak nyaman. So hari ini, choose to believe despite our disbelief. Ketika kita memiliki iman dalam Dia, kita dapat menumbuhkan rasa syukur kita, baik di dalam musim di mana kita memiliki kelimpahan, atau di mana kita memiliki kekurangan, atau kita tidak memiliki sesuatu. Tapi karena di keduanya, Tuhan tetap ada bersama dengan saudara dan saya. He is present in both situations, baik kita dalam puncak kehidupan kita, maupun kita dalam lembah kehidupan kita. Dia ada. Kita mungkin bisa melihat, atau seringkali ketika kita dalam masalah, kita seringkali bertanya-tanya dalam diri kita, dia tahu gak sih rasanya dikhianatin itu kayak apa? Dia tahu gak sih rasanya dikecewain itu seperti apa? Dan yang lain-lain. Tapi jika saya boleh jujur, ketika saya merasakan hal tersebut dan saya tanyakan kepada diri saya sendiri, di mana orang lain tidak berkenan untuk membantu saya? Di mana orang lain kok nggak lihat sih saya butuh bantuan mereka? Atau apa-apa? Di tengah-tengah itu, saya menyadari satu hal, bahwa dalam masalah yang saya sedang hadapi, sebenarnya saya bukannya tidak bisa melihat, atau saya tidak melihat orang itu peka terhadap kebutuhan saya. Tetapi saya tidak bisa melihat bahwa Tuhan berada dengan saya di tengah masalah itu. Sehingga apa yang saya keluarkan dalam hati saya, itu adalah sebuah pandangan yang salah, sebuah pikiran yang salah, sebuah reaksi yang salah, dan sebuah tindakan yang salah juga. Dan saya percaya, bagian itu semua, atau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya, itu merupakan bagian dari proses pendewasaan, dari perjalanan iman, sehingga bagaimana kita dapat mengucapkan syukur di tengah-tengah
masalah yang besar ataupun kecil. Intinya adalah untuk bagaimana kita dapat melihat sesuatu, untuk we can be able to say and express our gratitude even for the small things. Hari ini, apa sih yang menjadi struggle dalam kehidupan saudara? Kira-kira apa sih yang Tuhan sedang lakukan dalam musim kehidupan saudara saat ini? Dan enggak kalah penting, apa sih yang saudara lagi pelajari tentang diri saudara sendiri melalui struggle saudara saat ini? Jadi saya percaya bahwa kita memiliki berbagai macam atau berbagai kesempatan untuk kita dapat melihat kembali kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebesarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau kita tidak mau belajar untuk fokus atau untuk shift our focus untuk keberadaannya, maka kita akan sulit mencari Dia. Kita akan menganggap bahwa Tuhan, Engkau tidak ada di saat saya membutuhkan Engkau. Namun saya percaya, when we are able to see Him, kita tahu bahwa Ia ada bersama dengan kita di tengah-tengah kehidupan kita, maka seketika kita akan diliputi oleh sebuah perasaan yang begitu melegakan. And when you're able to look for Him, when you're able to see Him, jangan lepas pandangan itu. Remain and stay focused to His being di tengah-tengah apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Isi saya nggak tahu tantangan apa, masalah apa yang saudara sedang hadapi hari-hari ini. Mungkin saudara sedang hadapi masalah rumah tangga, hubungan dengan pasangan saudara, hubungan pernikahan saudara, hubungan dengan orang tua, mungkin hubungan dengan anak, masalah keuangan, mungkin kesehatan, mungkin studi, sekolah, atau di tempat pekerjaan. But regardless, apapun itu, ada sebuah cerita yang saya yakin salah satu yang orang banyak tahu dalam Alkitab tentang Yesus memberikan makan ribuan orang. Jadi semua struggle yang saudara sedang hadapi, semua tantangan, semua turbulence yang saudara sedang hadapi saat ini, jika itu terus di tangan saudara, itu hanya akan terus menjadi struggle. Sama seperti ketika murid ditanya, ada apa di tangan engkau? Hanya 5 roti dan 2 ikan. Jadi saudara bisa bayangkan kalau murid itu tidak menyerahkan kepada tangan Yesus, itu hanya akan menjadi 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Alkitab mencatat apa yang Yesus lakukan, itu mujizat, sehingga ia bisa memberikan makan begitu banyak orang dengan apa yang ada di tangan para muridnya, dan mereka serahkan ke Yesus. So hari ini, maukah saudara menyerahkan your struggles, your limitation, your challenges, apapun itu, ke tangannya? Saya percaya ketika saudara menyerahkan itu semua ke tangannya, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang baru dalam kehidupan saudara. So mulai bentuk hati kita untuk dapat melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. You can start small or you can go big. It doesn't really matter. Just start. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Mazmur 116 ayat 7 sampai dengan 8, dan saya akan bacakan dari The Message Translation. Dikatakan, I said to myself, relax and rest. God has showered you with blessings. Soul, you have been rescued from death. You've been rescued from tears. And you, foot, were kept from stumbling. Hari ini, izinkan saya untuk menantang diri saudara untuk dapat manjatkan rasa syukur saudara atas apa yang Tuhan telah lakukan untuk saudara.
walau saat ini saudara masih dalam masalah. Bahwa saudara masih melihat tantangan tersebut begitu nyata dalam kehidupan saudara. I want to challenge you guys to be able to express your gratitude in the midst of your problems. You can thank Him for the things that hurts a little or maybe a lot today. Pray those back to Him, thanking and praising Him for all of that. And as you process them, ask God to give you a heart to celebrate in the middle of it. Seiring dengan kita mempersiapkan hati kita untuk mengambil bagian dari perjamuan kudus, let us take the time to pray and tell Him how grateful He is, how grateful His sacrifice is up on the cross, so that you and I may be freed. Amen. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Hamba-Mu berhenti menyampaikan, tapi Hamba-Mu berdoa dan percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam setiap daripada kami. Engkau sendiri yang memberikan pengertian, pemahaman. Engkau sendiri yang akan meet where we are, sesuai dengan apa yang kami butuhkan, Tuhan. Kami percaya bahwa nothing is impossible, nothing is too great for you, God. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan ini semua. Hamba-Mu hanya dapat berbicara dengan segala keterbatasan. Tapi dengan kuasa yang Engkau berikan, yang menyertai ini semua, hamba-Mu percaya ini akan dapat bekerja dan akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mengambil bagian dari perjamuan kudus ini, biarkan kami senantiasa untuk diingatkan pengorbanan Yesus atas kayu salib. Adalah sebuah pengorbanan, adalah sebuah tindakan kebaikan, kemurahan hati dari Engkau sendiri, Tuhan. Bahwa karena Engkau begitu mengasihi kita semua, Engkau begitu mengasihi kami semua. Ajar kami Bapa, di tengah-tengah masalah kami, di tengah-tengah kehidupan kami yang kami pikir begitu gelap, tidak ada jalan keluar. Izinkan untuk ada setitik cahaya bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan untuk melihat that little bit light that shine for them. Bahwa mereka tidak pernah lepas dari genggaman tangan Engkau. Bahwa Engkau terus ada bersama dengan mereka. Siang hari ini, hamba-Mu berdoa, jika ada sesuatu yang ditahan dalam hati mereka, Father God, I pray Engkau bantu mereka semua untuk melepaskan itu. Apapun yang mereka pikir mereka tidak mampu untuk lepaskan ke dalam tangan Engkau, I pray you give them the courage, you give them the boldness, you give them the strength to let it go. Siang hari ini juga hamba-Mu percaya mujizat-Mu sedang bekerja pada anak-anak-Mu. Apapun yang mereka sedang hadapi, keraguan, ketidakpercayaan, Engkau akan menjawab mereka, Engkau akan menunjukkan diri-Mu begitu nyata. Dan mereka akan mengalami sebuah transformasi yang baru dalam kehidupan mereka. How they see themselves in the midst of the problems that they are facing. Mereka tidak melihat masalah yang begitu besar, mereka tidak melihat gunung yang merintangi, tapi mereka hanya melihat Engkau sendiri, Tuhan.
Oh, hamba-Mu bisa melihat hari ini ada orang yang begitu banyak, ada orang-orang yang dilepaskan dari pandangan itu. Engkau telah membukakan mata hati mereka untuk melihat bahwa kasih-Mu adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan mereka. Kau jamah terus dia Tuhan, jangan lepaskan mereka. Biarkan mereka dapat menikmati genggaman tangan Engkau. Mereka dapat menikmati pelukan Engkau yang begitu hangat Tuhan. Oh, hamba-Mu percaya. I just want to celebrate that victory that God has opened up for you. Dan siang hari ini, jika engkau ada yang dilepaskan, jika engkau merasakan ada sesuatu yang taken from your shoulder, can you just write something and share to us the testimony? Hamba-Mu percaya ada sesuatu yang dilepaskan siang hari ini. Melalui kuasa darah-Mu saja Tuhan, di atas kayu salib Engkau telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau telah menghapuskan segala salah dan dosa anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami telah dibenarkan di hadapan Engkau. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, untuk kami dapat mengambil bagian siang hari ini. Biarkan ini jauh daripada cuma sekedar ritual-ritual yang kami lakukan Tuhan. No. Tapi kami dapat temukan ada kuasa yang begitu nyata, ada kuasa yang begitu besar yang mengambil alih kehidupan kami. Ketika kami minum anggur, ketika kami makan roti, itu semua merepresentasikan apa yang anak-Mu sudah lakukan dan korbankan dirinya di atas kayu salib. Biarkan kami semua dapat dilepas dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dosa, sakit penyakit. Hamba berdoa itu semua sudah dipatahkan siang hari ini. Terima kasih Bapa. What a wonderful time and place that we are in right now. That we may enjoy your presence. That I may enjoy your presence. Thank you Jesus for allowing us, untuk Engkau mengizinkan kami berada dalam hadirat-Mu yang begitu menyejukkan, begitu menyenangkan, begitu menenangkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. In Jesus' name I pray. Amen. Mari saudara, kita angkat roti dan anggur, dan kita makan bersama dan kita minum bersama dengan perasaan yang memerdekakan, dengan perasaan yang begitu melegakan. This is a victory guys, this is a celebration. And I urge you untuk kita mengambil sikap hati yang berbeda juga. Bahwa segala sesuatu Ia telah tebus, Ia sudah lakukan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Whatever problems, whatever challenges that you may have, in Jesus' name, it is done. Amin. Mari kita makan bersama. Oh, thank you guys. What an honor, what a privilege that I can share the Word of God with you guys today. Saya ingin mengundang saudara untuk bergabung di Zoom session setelah ibadah. Hari ini nggak ada Zoom fellowship. We have a leaders meeting, but drop in the message. Kalau saudara ingin share sesuatu yang mungkin mengena ke dalam kehidupan saudara, atau relate kehidupan saudara dalam message hari ini, you can contact our team and just share a bit or two about today. Thank you guys. Have a great Sunday. God bless. Love you all. Bye-bye.